Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Jangan lupa sebelum kalian melanjutkan melihat materi PKSM mengenai sistem pengapian pada pagi hari ini, silakan kalian mengisi daftar hadir yang sudah ada di Classroom Mapel PKSM. Di video pertama sudah saya share perkenalan saya, berarti kita langsung ke materi pembelajaran yaitu PKSM, yaitu pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Ini adalah pertemuan yang pertama. Anak-anakku semua, di mana kita akan bahas mengenai KD 3.4 yaitu pengetahuan memahami prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Indikator pencapaian kompetensi IPK-nya adalah 3.4.1 yaitu mengidentifikasi syarat-syarat sistem pengapian. Kemudian 3.4.2 mengidentifikasi komponen sistem pengapian konvensional. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah sistem pengapian konvensional. Setiap kegiatan atau setiap materi yang akan kita bahas pada hari ini pasti akan mempunyai tujuan, yaitu tujuan pembelajaran, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui konsep kerja pengapian konvensional. 2. Mengetahui komponen-komponen pengapian konvensional itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui fungsi komponen pengapian konvensional. Yang keempat, menjelaskan perawatan komponen sistem pengapian konvensional. Anak-anakku semua, di sini di layar sudah terpaparkan yaitu fungsi dari sistem pengapian itu sendiri. Anak-anakku semua, fungsi dari sistem pengapian adalah untuk menghasilkan listrik tegangan tinggi, untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi. Kemudian maksudnya di sini dapat diartikan yaitu pengapian itu sendiri adalah merupakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang dicampur terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar dan dikompresikan, kemudian dilakukan percikan dengan waktu tertentu dan kualitas api yang baik. Dengan demikian dapat dimulai pembakaran, di mana pembakaran di sinilah akan menghasilkan suatu listrik tegangan tinggi. Sistem pengapian yang digunakan pada sepeda motor untuk keluaran terbaru di sini adalah menggunakan pengapian CDI. Siapa yang tahu apa itu CDI? Pasti kalian sudah tahu kan? Dulu kan kelas 10 kalian sudah mempelajari apa itu CDI. CDI, oh iya benar sekali, CDI adalah kapasitor discharge ignition. Sistem pengapian pada sepeda motor itu dibagi dua, yaitu pengapian konvensional yang menggunakan platina dan pengapian elektronik atau CDI tadi, yaitu kapasitor discharge ignition. Untuk pengapian konvensional yaitu menggunakan platina itu dibagi dua, yaitu pengapian DC menggunakan sumber dari baterai dan pengapian AC yaitu menggunakan sumber dari generator. Yang kedua, pengapian elektronik atau CDI ini dibagi dua juga, yaitu CDI AC dan CDI DC. Anak-anakku, dasar dari pengapian ini karena menghasilkan listrik tegangan tinggi, kalian cobalah ingat, untuk dulu kelas 10 kalian sudah diajarkan mengenai langkah kerja dari mesin 4 tak dan mesin 4 tak. Saya kira kalian pasti masih ingat. Yang 4 tak itu kan ada namanya langkah hisap. Kemudian usaha. Kemudian apa lagi? Kompresi. Kemudian yang terakhir buang. Jangan lupa sepeda motor itu hanya mempunyai 2 katup. Ini yang satu piston, ada katup masuk dan katup buang. Kemudian anak-anakku ada bagian pengapian.
Bagian-bagian pengapian itu yang pertama ada baterai. Baterai itu atau aki yang biasa kalian lihat di sepeda motor. Itu adalah digunakan sebagai penyedia dari sumber arus listrik. Kemudian ada kunci kontak itu sendiri, di mana kunci kontak adalah berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Kemudian ada coil atau ignition coil. Coil itu sendiri digunakan untuk mentransformasikan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi dari 5.000 sampai 25.000 volt. Kemudian ada namanya kontak pemutus. Kontak pemutus ini fungsinya adalah menghubungkan dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder sistem pengapian. Kemudian ada kondensator, di mana kegunaan kondensator adalah mencegah loncatan bunga api di antara celah kontak pemutus pada saat kontak mulai membuka. Kemudian kegunaan yang kedua, kondensator adalah mempercepat pemutusan arus listrik sehingga tegangan induksi yang timbul pada sirkuit sekunder. Kemudian ada generator pembangkit. Generator pembangkit ini tugasnya hampir sama dengan baterai, yaitu sebagai sumber tegangan. Kalau baterai adalah sebagai sumber tegangan DC, tetapi kalau generator pembangkit ini adalah sebagai penghasil atau sumber tegangan AC. Kemudian ada yang namanya busi. Kegunaan busi itu sendiri adalah untuk meloncatkan bunga api listrik di antara kedua elektroda busi di dalam ruang bakar sehingga pembakaran akan dapat dimulai. Bagaimana? Paham atau tidak materi hari ini? Untuk materi hari ini sekian dulu. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa kalian langsung japri ke WA Bu Rustiana. Demikian materi sistem pengapian saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.